upaya Manchester United untuk semakin memperkuat posisi di 4 besar Liga Premier berlanjut ketika mereka menjamu Aston Villa. Setan Merah membuang keunggulan 2-0 untuk bermain imbang di Tottenham tetapi tetap unggul 6 poin dari Spurs dan Villa menjelang akhir pekan. The Villains melanjutkan laju brilian mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Fulham. Hanya Manchester City yang meraih lebih banyak poin dalam 6 pertandingan terakhir mereka daripada Villa. Tapi yang membayangi semua itu adalah berita di luar lapangan terkait dengan Sheikh Jassim, Glazers, dan potensi pengambil alihan klub. Villa telah meraih kemenangan tandang di Chelsea dan Leicester dalam beberapa pekan terakhir dan membuat pernyataan ancaman di Liga Premier dengan mengalahkan Newcastle 3-0. Aston Villa pasti mampu meninggalkan Old Trafford dengan 3 poin tetapi United harus bangkit kembali dari kekecewaan tengah pekan mereka. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, tidak yakin apakah Harry Maguire akan kembali dari cederanya untuk menghadapi Aston Villa. Begitu pula dengan Bruno Fernandes. Sang playmaker bermain 90 menit melawan Spurs meskipun ada kekhawatiran tentang kebugarannya. Ten Hag mengungkapkan dia bermain dengan penghalang rasa sakit dan diragukan mempertahankan posisinya melawan tim Unai Emery. Ten Hag dikritik karena menggantikan Christian Eriksen dan Sancho di London Utara meskipun keduanya bermain bagus, sehingga mereka bisa kembali starter lagi. Jika Bruno tidak fit, maka Sabitzer yang akan mengisi posisinya. Secara keseluruhan starter awal sama dengan saat menghadapi Tottenham. Bedanya, jika Bruno harus absen, maka Sabitzer yang akan bermain. Anthony akan mempertahankan posisinya di sayap kanan, dengan Anthony Martial siap sebagai cadangan. Sancho bermain bagus di sayap kanan, namun dikritik Ten Hag karena gagal mengcover pertahanan yang diisi Dalot maupun Malaysia. United wajib bermain seperti di babak pertama versus Tottenham. Hanya semoga saja Erik ten Hag tidak membuat kesalahan yang sama, mengganti pemainnya yang tampil bagus dan mempertahankan pemain yang tampil buruk. Marcus Rashford harus dimainkan dari awal. Penyerang sayap kanan telah mencetak 19 gol kandang di semua kompetisi untuk United musim ini. Pemain terakhir yang mencetak lebih banyak gol di Old Trafford dalam satu musim adalah Wayne Rooney, dengan 20 gol pada 2009-10. Rashford telah terlibat langsung dalam 21 gol Premier League musim ini, mencetak 16 gol dan memberikan 5 assist. Dia hanya mencatatkan lebih banyak pada 2019-20 dengan keterlibatan 24 gol. Aston Villa akan tampil tanpa 5 pemain utama, Philippe Coutinho, cedera, paha, Jet Steer, betis, Leon Bailey, paha, Boubacar Kamara, kaki, serta Matty Cash, betis. Manajer Villa, Unai Emery, memiliki sedikit alasan untuk mengubah starting 11-nya setelah tidak merasakan kekalahan sejak pertengahan Februari. Manchester United menjalani 3 pertandingan liga tanpa kemenangan melawan Villa, kalah 2 kali. United hanya kalah 2 kali dari 51 pertemuan liga sebelumnya. Villa memenangkan pertandingan kandang musim ini 3-1 dalam pertandingan pertama Unai Emery mengambil alih. Emery ingin menyelesaikan kemenangan Liga Ganda pertama mereka atas United sejak 1954-55. Setan Merah berisiko menderita kekalahan Liga Kandang berturut-turut melawan Villa untuk pertama kalinya sejak 1930. Manchester United mengalahkan Villa 4-2 di Old Trafford di Piala Carabao pada November, 4 hari setelah kalah dalam pertemuan Liga mereka. Villa telah mencetak gol di semua 20 pertandingan Liga Premier sejak Emery mengambil alih, rekor terpanjang sejak awal masa jabatan manajer dalam sejarah kompetisi. Ollie Watkins telah mencetak 11 gol dalam 14 penampilan Liga. Dia membutuhkan 1 gol lagi untuk menjadi pemain Villa pertama yang mencapai 15 gol di musim papan atas sejak Christian Benteke 1 dekade lalu.
Jadi Shaw dan Lindelof harus mematikan penyerang paling tajam lawan. Laga ini akan dipimpin referee Jared Gillett dengan dibantu dua asisten, Konstantine Hatzidakis dan Harry Lennart. Fourth officialnya adalah Darren England, dibantu wasit VAR Michael Oliver, dan asistennya Lee Betts. Miliarder Qatar Sheikh Jassim telah membuat tawaran rekor dunia untuk mengambil alih Manchester United dalam putaran ketiga penawaran. Menurut Sky Sports, pria berusia 63 tahun itu telah mengajukan tawaran sebesar 5 miliar pound untuk mengambil kendali penuh klub dari keluarga Glazer. Laporan tersebut mengatakan bahwa pengusaha Qatar, yang merupakan bagian dari putaran ketiga penawaran bersama dengan Sir Jim Ratcliffe, mengajukan penawarannya hanya beberapa menit sebelum batas waktu pukul 22 pada Jumat malam. Belum ada keterangan dari pihak Glazer. Yang jelas seluruh fans akar rumput MU di Inggris siap melakukan protes besar-besaran jika Glazer tetap bertahan. Alejandro Garnacho menandatangani kontrak baru di Manchester United pada hari Jumat. Garnacho adalah pemain terbaru yang datang melalui Akademi United dan telah membuat gebrakan nyata di musim pertamanya di tim senior. Menurut laporan, penyerang kelahiran Spanyol yang telah memilih untuk mewakili Argentina di tingkat senior internasional, telah mendapat kenaikan gaji 10 kali lipat menjadi 50.000 pound per minggu. Sementara beberapa penggemar jelas merayakan kabar gembira terbaru untuk klub mereka. United sekarang memiliki 5 tahun lagi untuk memainkan Garnacho. Dia akan segera kembali berlatih dengan para pemain. Dampaknya, baik sebagai starter atau dari bangku cadangan tidak bisa diremehkan. Cepat pulih, Garnacho.